Sahabat SDA dimanapun berada, selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan mencoba berdiskusi terkait dengan sumber daya air melalui channel YouTube Balai Wilayah Sungai Sumatera II atau BWS Sumatera II. Dan pada diskusi ini masih dalam rangka peringatan Hari Air Dunia yang ke-29 pada tahun 2021, yaitu dengan tema mengelola air, menjaga kehidupan. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan atau sudah berhadir Bapak Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II selaku narasumber Bapak Noprayamin STMT. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke. Jadi kita nanti akan mencoba membuka diskusi atau ya kita coba berdiskusi terkait dengan sumber daya air, khususnya nanti Pak kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya air di wilayah Sumatera Utara, karena kita ketahui bahwa kewenangan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sumatera Utara. Nah, mungkin untuk membuka Pak, kita tahu bahwa air ini menjadi sumber kehidupan kita Pak. Nah, mengapa kita harus menjaga air Pak dalam hal ini Pak? Terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Mungkin kita seperti kita ketahui bersama bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup perlu air, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya. Air itu adalah suatu dasar untuk hidupnya makhluk hidup. Jadi di situ adalah air seperti hidrogen ya, punya molekul dua atom, dan oksigen satu atom. Itulah simbol kehidupan. Nah, maka itu kenapa tanpa air kita tidak bisa hidup. Untuk itu kita harus menjaga air, bagaimana kita harus mengelolanya dan merawatnya. Nah, tugas kita adalah khususnya masyarakat agar menjaga badan-badan air ini untuk supaya air itu tetap terjaga, berkesinambungan, berkelanjutan, supaya kehidupan di masa akan datang akan tetap berlangsung. Oh gitu Pak. Makanya kita harus sama-sama lah Pak menjaga air ini memang untuk kehidupan kita Pak. Nah, Balai Wilayah Sungai Sumatera II nih Pak, kita ketahui namanya saja sudah Balai Wilayah Sungai Sumatera II, ada wilayah sungainya Pak. Jadi Pak, apa saja yang sebenarnya dilakukan BWS ini atau Balai Wilayah Sungai ini dalam pengelolaan wilayah sungainya Pak? Apa saja yang dilakukan Pak? Jadi Balai Wilayah Sungai adalah pengelolaan wilayah sungai yang tugasnya seperti ada berapa matrik di samping itu adalah mengelola pemanfaatannya, mengelola termasuk kerusakannya, jadi dampak kerusakan sumber airnya, kemudian juga menjaga konservasinya wilayah sungai, dan kemudian juga secara kelembagaan dan publikasi data. Itu adalah tugas balai. Jadi merencanakan, terus melaksanakan, dan memantau terkait pengelolaan sumber daya air. Nah, ini sesuai dengan tusi juga bahwa pengelolaan semua ini diterapkan dengan satu manajemen. Jadi manajemen sumber air. Jadi one manajemen, one plan, dalam rangka merencanakan dari titik sumber air sampai dengan ke laut. Oh gitu Pak. Jadi memang Balai Wilayah Sungai Sumatera II, tapi bukan hanya mengelola air di sungai gitu Pak kan? Maksudnya ada air sumber air yang lain juga dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Ini kita supaya memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera II jangan hanya namanya sungai, bukan hanya mengelola air di sungai. Jadi ada mungkin pengelolaan air sumber mata air di tempat lain. Nah, Pak, mungkin sedikit Pak, selain dari sumber mata air di sungai, bagaimana mungkin kondisi air baku di
Provinsi Sumatera Utara ini Pak, mungkin ada sumber air baku yang kita mungkin pernah dengar istilah-istilahnya atau dalam kehidupan masyarakat ada air baku Pak. Bagaimana kondisi air baku saat ini Pak di Sumatera Utara gitu? Jadi air baku adalah air yang kita gunakan yang belum diolah untuk kita manfaatkan supaya bisa kita khususnya untuk kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi air baku adalah air yang berada di dalam badan air. Apakah itu di badan sungai, apakah itu di badan danau, embung dan mata air, apakah itu juga yang ada berada di dalam tanah. Nah, itu adalah air baku. Jadi kategori ini ada air yang di atas tanah, kita bagi lagi itu air permukaan, terus lagi air yang di bawah tanah itu air tanah. Nah, mungkin itu kata inilah yang harus kita kelola untuk kita manfaatkan khusus untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, apa saja yang peran serta untuk menjaga air? Banyak konservasinya, banyak yang harus kita lakukan melalui pendekatan konstruksi, pendekatan non konstruksi. Nah, ini yang harus dalam rangka yang harus kita laksanakan. Seperti pendekatan konstruksi kita melakukan pengamanan, perlindungan wadah-wadah air. Kemudian non konstruksi juga kita melakukan tim koordinasi melalui balai, ada namanya TKPSDA. Kemudian juga terkait lahan dari wilayah sungai sendiri. Kita adanya gerakan Gen KPK, ada kesepakatan kalau sekarang 11 menteri. Nah, dulu ada kesepakatan termasuk wilayah wilayah sungai. Contohnya dari hulu ke hilir. Itu ada punya area daerah pengaliran seperti lahan-lahan untuk catchment area. Itu harus kita jaga dari segi konservasi dengan kegiatan penghijauan, kemudian juga dengan membuat embung-embung konservasi dan sebagainya. Termasuk juga terkait dengan kerusakan yang diakibatkan daya rusak air, apakah banjir. Kita melakukan perkuatan lereng sungai, melakukan pembuatan cek dam, berbagai konstruksi. Itu untuk menjaga satu erosi atau sedimentasi yang masuk ke badan air. Mungkin itu Pak. Pak, sangat jelas mungkin penjelasan terkait dengan sumber daya air ini. Nah, mungkin kita ketahui bahwa pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi kita juga dalam kegiatan diskusi ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah mencuci tangan, sudah menjaga jarak dan menyediakan hand sanitizer untuk membuka atau membuat sebuah forum diskusi seperti ini. Nah Pak, dalam keadaan pandemi seperti ini Pak, bagaimana pelaksanaan kinerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II Pak di pandemi seperti ini Pak? Apakah ada kendala atau tidak ada kendala atau memang semangat dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II tidak terpengaruh dengan kondisi pandemi seperti ini Pak? Tentunya Pak Mas Rizky, kita sekarang ini lagi melakukan dialog. Tadi juga kita pakai masker bersama, dan karena dialog kita lepas ya, kita lepas. Kemudian juga tetap kita jaga protokol kesehatan. Pak. Seperti ini kita ada hand sanitizer dalam rangka ya untuk mencuci tangan dan sterilisasi anggota tubuh kita. Kemudian ya terkait dengan pelaksanaan itu juga sesuai sudah arahan dari kementerian juga, dari Kementerian PUPR, dari Sekjen, dari Kementerian Kesehatan, bahwa tetap kita lakukan protokol kesehatan seperti yang ada di lapangan. Teman-teman pelaksana tetap melakukan secara kontinu, melakukan tes antigen seperti dan sebagainya. Kemudian juga untuk mendeteksi lebih dini apa yang akan terjadi pada tubuh mereka. Kemudian juga kita hand sanitizer, cuci tangan kita siapkan di lapangan. Kemudian dia
masker kita sediakan. Itu dalam rangka kita bekerja melaksanakan tusi kita di era pandemi ini. Berarti semua pembangunan atau semua terkait dengan sumber daya air di lapangan itu tidak terkendala Pak dengan pandemi COVID ini Pak. Mungkin kalau di kantor juga bagaimana Pak? Apa ada hal-hal yang dilakukan terkait atau dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan selama pandemi ini Pak? Apakah ada mungkin terkait dengan rapid test atau swab atau gimana Pak terkait dengan kegiatan selama di era COVID ini Pak, termasuk di wilayah kantornya sendiri Pak, seperti apa Pak? Jadi kita tetap melaksanakan tugas kita di era pandemi ini. Cuman itu prokes protokol kesehatan tetap kita jalankan. Kemudian secara berkala kita melakukan penyemprotan disinfektan Ya, Pak. di setiap ruangan, setiap kantor. Kemudian juga secara berkala kita lakukan juga deteksi dengan swab dan antigen khusus di kantor kita. Kemudian juga kita tetap memakai masker setiap bekerja, teman masker, dan secara berkala kita sudah semprotkan antigen, dan itu tentunya untuk mendeteksi jangan sampai ada terpapar dan teman kita bisa antisipasi secara dini. Apabila terkena, mungkin kita akan laporkan Satgas dan akan kita tindak lanjuti dengan isolasi mandiri ya, Pak. isolasi baik itu menurut Satgas gimana, apakah isolasi mandiri ataukah isolasi di rumah sakit. Ya mungkin seperti kita katakan tadi bahwa walaupun dalam keadaan pandemi kinerja pembangunan tidak boleh terhalang gitu Pak, tetap mematuhi protokol kesehatan Pak. Terkait dengan juga masih dalam keadaan pandemi ini Pak, di kehidupan masyarakat juga mungkin banyak yang terdampak Pak, seperti mungkin terkait dengan perekonomian masyarakat yang tentunya pasti berdampak beberapa masyarakat atau di beberapa wilayah seluruh Indonesia ini Pak. Nah, Balai Wilayah Sungai Sumatera II ini Pak, apa saja kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera II ini Pak dalam membantu perekonomian masyarakat akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini Pak, khususnya di wilayah Sumatera Utara Pak. Jadi di samping tugas kita juga ada melaksanakan tusi, mungkin sesuai dengan arahan Pak Presiden ada PEN. Jadi pemulihan ekonomi nasional. Ya, Pak. Jadi sesuai arahan Presiden dan ditindaklanjuti oleh Pak Menteri PUPR, kemudian ditindaklanjuti dengan secara hierarki Dirjen Sumber Daya Air, dan perpanjangan tangannya adalah Balai Wilayah Sungai, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera II. Kita telah melakukan program-program terkait kemasyarakatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan melalui pekerjaan padat karya Pak. Padat karya Pak. Jadi padat karya itu ada beberapa padat karya namanya melalui program P33GAI. Itu adalah program padat yang langsung menyentuh masyarakat. Program inilah yang kita lakukan sesuai dengan juga arahan dari DPR RI bahwa ini harus dilaksanakan langsung turun ke masyarakat. Sementara ini kita dari Balai Wilayah Sungai sudah diamanahkan sebanyak 460 lokasi yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara. Nah, inilah dalam rangka mengakomodir perputaran ekonomi daya beli masyarakat melalui program ini yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Jadi merencanakan, melaksanakan program ini itu langsung dilakukan masyarakat. Jadi masyarakat membentuk ketua, tim, gitu, sekretaris, bendahara, dan mereka juga merencanakan apa yang harus dilakukan desa. Langsung dirasakan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat itu sendiri Pak. Maksudnya ya, apa, langsung Pak ya. Mas Riki. Langsung dikelola masyarakat, dan itu mereka juga punya kompensasi ya. Mereka bekerja, harapannya
dana ini bisa membantu perekonomian masyarakat Terkait dengan dampak terkait pandemi. dampak pandemi ini, khususnya masalah ekonomi dan masalah daya beli masyarakat. Tidak hanya dengan program P3I, kita ada juga program kegiatan DOP, operasi pemeliharaan, yang melibatkan program rutin. Jadi rutin dalam rangka memelihara sumber daya air kita, baik itu jaringan irigasi, kemudian sungai, terus lagi waduk. Itu ada program-program rutin OP. Itu juga melibatkan peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat ini tentunya ada seperti di jaringan irigasi ada P3A, kemudian juga di sungai ada komunitas peduli sungai, kemudian juga di sumber-sumber airnya, danau dan waduk, itu pun juga ada. Kita libatkan semua masyarakat, di samping menjaga sinergi dengan TUSI yang kita harus lakukan, juga dalam rangka juga menaikkan perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi ini. Nah itulah, kemudian juga ada kontraktual Pak, pekerjaan kontraktual yang mana yang bisa kita lakukan program padat karya, kita akan lakukan padat karya. Cuman dengan ketentuan bahwa kontraktual ini harus berjalan sesuai dengan target waktu, target spesifikasi teknis yang kita inginkan. Itu Pak ya. Luar biasa berarti Pak. Mungkin kalau teman-teman SDA belum tahu, nah pada hari ini dengan diskusi ini jadi sudah tahu bahwa walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, nah dari Kementerian PU khususnya sudah tetap menginstruksikan tetap pembangunan tetap dijalankan, kinerja tetap harus sesuai. Nah, yang lebih luar biasa lagi bahwa masyarakat harus langsung tersentuh karena terdampak dengan pandemi ini Pak. Jadi memulihkan perekonomian masyarakat gitu Pak. Mungkin jadi hari ini teman-teman kita semua sudah tahu bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Sumatera II dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Nah Pak, ini mungkin terakhir nih Pak, masih terkait dengan kita ketahui bahwa masih terkait dengan semaraknya atau meriahnya Hari Air Dunia. Walaupun dalam keadaan COVID kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Beberapa kegiatan-kegiatan juga sudah dijalankan. Mungkin ada pesan Bapak langsung dari mungkin mewakili Kementerian PU atau Ditjen SDA melalui pemerintah gitu Pak. Karena kita ketahui bahwa dalam mengelola air bukan hanya tugas pemerintah Pak. Kita sebagai masyarakat juga tentu harus menjaga kehidupan dalam menggunakan air gitu Pak. Mungkin ada pesan khusus dari Bapak selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara, untuk bagaimana cara menjaga, kita sama-sama menjaga air, bekerja sama. Mungkin kita dengar juga tadi paparan dari Bapak bahwa sebenarnya di Sumatera Utara ini ada juga komunitas peduli sungainya, ada KSP-nya yang bisa bersinergi dengan masyarakat. Mungkin ada pesan Bapak untuk mungkin terakhir dalam kegiatan diskusi kita pada hari ini Pak, terkait dengan pengelolaan sumber daya air Pak. Mungkin ada beberapa pesan saya terkait dengan air. Jadi masalah air itu bagaimana kita mengelolanya, menghargai air untuk menjaga kehidupan kita ke depan, anak cucu kita dan lingkungan kita, semuanya perlu air. Mungkin juga dari masyarakat juga jagalah sumber air, tidak menempati badan-badan sungai, ya, Pak. tidak menempati sempadan-sempadan danau. Tentunya itu akan berkontribusi besar bagi kerusakan badan-badan air. Jadi sekali lagi seluruh stakeholder yang berkontribusi, yang punya institusi terhadap permasalahan air itu harus kita jaga bersama. Seluruh masyarakat, akademisi yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, supaya kita bersama-sama sinergi untuk menjaga keberlangsungan
badan air ini dan sumber-sumber airnya. Karena seperti kita ketahui tadi, air adalah sumber kehidupan dan sekarang sudah bergerak menjadi sumber ekonomi. Jadi ada nilai ekonomi yang tinggi air terhadap air. Maka itu pesan saya, mengelola air untuk menjaga kehidupan. Mungkin itu Pak Mas Ya, Rizky. baik. Terima kasih Pak. Jadi sudah mungkin kita bicara panjang lebar terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini. Nah, ada satu pesan terakhir dari Kepala Balai atau Bapak Maman Oprayamin STMT bahwa kita harus sama-sama mengelola air, bukan hanya tupoksi atau tugas dari pemerintah untuk mengelola air. Jadi kita sama-sama untuk menjaga kehidupan anak cucu kita nantinya. Nah, mungkin sekian Pak diskusi kita hari ini. Semoga kita berharap semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kita ketahui juga bahwa air ini merupakan satu rahmat yang luar biasa Pak. Karena kalau tidak ada air, bayangkan bagaimana kita bisa hidup di dunia atau di bumi ini. Nah, air ini bukan hanya menjadi kebutuhan manusia, tapi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, mungkin sedikit pesan, ada pesan yang mengatakan bahwa air, jangan tinggalkan air mata untuk anak cucu kita Pak, tapi tinggalkanlah mata air untuk kehidupan kita bersama. Mungkin terima kasih. Sekian dari diskusi pada hari ini. Semoga tentunya bermanfaat untuk saya sendiri sebagai moderator dan Bapak Maman Oprayamin STMT selaku narasumber dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami juga menerima mungkin masukan-masukan dari seluruh masyarakat Indonesia atau khususnya di Sumatera Utara untuk sama-sama kita menjaga atau mengelola sumber daya air di wilayah kita. Terima kasih. Sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.